Impact Kids. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita di Impact Kids pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita mau belajar dari tema kita pada hari ini, yaitu kuasailah dirimu sendiri dan jadilah tenang. Itulah yang kita akan pelajari pada saat ini. Namun sebelumnya itu, kita mau buka Alkitab kita. Siapkan Alkitabnya ya. Kita mau buka Alkitab kita masing-masing. Jadi kita akan buka Alkitabnya dan kita akan membacanya. Kita baca bersama-sama ya. Ikutin ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan dan adik-adik yang ada di rumah mengikutinya. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan bacakan dan adik-adik akan mengikutinya di Alkitabnya masing-masing ya. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7. "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita akan renungkan pada saat ini. Seperti cerita seorang anak yang bernama Pian. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang anak. Sebut saja namanya Pian. Nah, pada waktu itu, ketika hari itu, Pian suka keluyuran, bermain bareng dengan teman-temannya, suka berkumpul-kumpul dengan temannya, bermain-main di luar. Nah, pada suatu hari, ibunya memperingatin. Ibunya berkata, "Nak, kok kamu sering keluyurannya? Padahal pada saat ini nih, waktunya COVID-19 sementara marak-maraknya. Gimana kalau kamu terinfeksi oleh virus corona? Ibu khawatir kalau misalnya si Pian kena COVID-19. Nah, dengan lancangnya si Pian menjawab ibunya, "Oh, tidak apa-apa mah. Saya mah kebal sama penyakit itu. Tidak mungkin COVID-19 bisa menyerang saya. Saya kan kuat. Saya kan suka hiking. Saya kan suka piknik. Jadi imun saya kuat. Jadi saya bisa melawan COVID-19. Nah, pada waktu itu ibunya bilang, "Kan ibu khawatir kalau misalnya si Pian ini kena oleh virus corona." Nah, kemudian Pian itu juga disuruh oleh ibunya pakai masker ketika keluar. Tetapi Pian ngotot dan dia mengatakan, "Enggak usah mah, saya mah enggak butuh dengan masker." Nah, pada waktu itu dia keluyuran. Hari berikutnya dia main bola dengan teman-temannya. Nah, setelah itu dia pulang lagi ke rumah. Hari berikutnya lagi dia pergi makan-makan sama temannya. Orang-orang yang di sekitarnya, mereka semua pada pakai masker. Sedangkan si Pian ini tidak mau pakai masker. Nah, hari berikutnya, dia lagi pergi ke taman, main gitar sama teman-temannya. Nah, ketika dia sementara di taman, akhirnya petugas COVID-19 membubarkan mereka. Sehingga teman-temannya pergi ke rumah masing-masing dan dia tetap di situ, dia tetap mengajak teman-temannya ngotot di situ. Akhirnya setelah itu, setelah meninggalkan tempat itu, setelah dia sampai ke rumah, dia mulai batuk-batuk sampai dia batuk-batuk. Akhirnya setelah dia batuk-batuk, dia kemudian pergi ke dokter, memeriksa dirinya, diperiksa ke dokter. Akhirnya setelah dia sampai di rumah sakit, dia ternyata divonis terkena
virus COVID-19. Dan dokter mengatakan bahwa mungkin karena imun Pian sangat kuat sehingga dia tidak merasa dirinya bahwa dia sudah terkena COVID-19. Nah, ternyata pada waktu itu juga ibunya sementara dirawat di rumah sakit sehingga dia masuk ruang isolasi karena ternyata diduga bahwa ibunya juga tertular oleh COVID-19. Nah, kenapa bisa ibunya tertular sama COVID-19? Karena pada waktu itu ketika si Pian sudah mulai keluyuran bersama dengan teman-temannya, ternyata si Pian ini sudah membawa penyakit COVID-19, sudah terkena COVID-19, dan itu dia bawa ke rumahnya sehingga dia kena orang tuanya dan kemudian orang tuanya juga kena. Kemudian si Pian ini tidak merasa bahwa dia terkena. Nah, pada waktu itulah ketahuan ternyata dia sudah kena COVID-19. Dan juga pada waktu itu sudah dipelajari latar belakang keluarganya. Ternyata sudah 5 keluarganya yang kena COVID-19 akibat dibawa oleh si Pian. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu itu juga akhirnya Pian mengambil keputusan untuk dikarantina di rumah sakit selama 2 minggu. Selama 2 minggu tidak boleh ada orang yang mau menghubungi dia, tidak boleh ada orang yang mau bertemu dengan dia, dan dia merasa menyesal tentang apa yang telah diperbuat oleh Pian karena keputusannya tidak membuat keluarganya menjadi senang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini dalam 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, ya ingat ya, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap di rumah, jangan keluyuran, supaya jangan kita yang membawa penyakit buat keluarga kita. Oke adik-adik, demikianlah Impact Kids kita pada saat ini. Sampai ketemu di Impact Kids selanjutnya. Dadah! Impact Kids.